Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Gimana kabarnya? Kami harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bunda sudah berkenan mampir di channel kami Keluarga Kecil Channel. Nah, kegiatan kami hari ini yaitu dimulai dari kegiatan sore yaitu menjemput anak sulung kami ya Bunda. Jadi ini saya sudah berada di depan sekolahnya untuk menjemput dia pulang sekolah. Setelah menjemput dia pulang sekolah, saya antarkan dia ke rumah. Setelah itu saya lanjut ke salah satu klinik bersama dua orang anak perempuan saya. Di sana saya mau mengajukan perpanjangan BPJS untuk anak sulung saya, ya Bunda. Perpanjangan BPJS itu maksudnya adalah surat kontrol rujukannya itu diperpanjang karena masa 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 aktif surat rujukannya itu sudah habis. Nah, setelah dari klinik tempat saya memperpanjang surat kontrol tadi, saya lanjut ke pasar tradisional untuk belanja beberapa keperluan, tidak banyak ya, beberapa keperluan saja gitu karena stok barangnya itu sudah habis. Setelah itu saya tidak videokan keadaan di pasar ya karena saya perginya ke pasar tradisional dan ini sekarang saya sudah sampai di rumah. Ini ya, cuma sedikit yang saya beli gitu ya karena untuk menu-menu pokoknya itu masih ada dan situ saya beli santan juga karena rencananya kami mau beli kami mau bikin kacang hijau. Nah, ini saya beli tempe itu harganya 6.000, terus minyak goreng sari murni 1 liter itu harganya 19.000, terus kami beli kentang. Kentang ini tadi kena setengah kilo atau berapa gitu ya. Ini kenanya 13.000. Terus kami beli jahe. Nah, ini jahe cuman secuil gini aja ya, itu harganya 2.000 karena belinya kami mau bikin bubur kacang hijau gitu. Kalau bubur kacang hijaunya masih ada stoknya gitu ya karena waktu itu pernah beli tapi sampai sekarang belum dikerjakan gitu. Tapi jahenya belum kami beli. Terus selanjutnya kami beli santan. Santan itu sebenarnya setengah kilo itu harganya 8.000. Tapi karena tadi udah penutup gitu ya, udah mau tutup toko santannya, kedai santannya, mereka bilang kalau 10.000 aja gimana katanya gitu kan. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu kan. Tapi kalau bisa santannya dipisah dua aja kalau 10.000 karena kalau untuk 10.000 yang kental dan yang kurang kentalnya itu kalau disatukan dalam satu plastik kayaknya kebanyakan kalau untuk satu kali masak saja. Kayaknya saya bilang sama bapaknya minta yang dibagi dua saja. Terus selanjutnya saya beli telur. Telur ini salah satu makanan atau stok makanan yang memang harus selalu ada di rumah gitu ya Bunda karena ini makanan semua umat gitu. Makanan semua umat itu makanan yang memang disukai semua orang yang ada di rumah ini. Jadi kalau misalnya keadaan darurat kami stok menu utama kami tidak ada gitu ya. Terus atau misalnya waktu pergi sekolah itu sangat mepet sekali gitu. Jadi bisa masak telur dadar untuk anak-anak sebelum pergi sekolah. Nah, kalau Bunda sendiri gimana? Apakah punya pendapat yang sama dengan kami tentang stok telur ini gitu? Karena memang menurut kami karena saking sangat dibutuhkannya telur gitu kan dan karena juga cepat habis juga di rumah gitu. Jadi kami lebih hematnya jika kami langsung beli satu satu papan ini langsung gitu. Terus kalau satu papan ini kan harganya 50. Jadi beda-beda ya Bunda. Ada yang harganya 48, ada yang harganya 50, terus ada kalau nggak salah 52 apa 54 gitu. Jadi kami beli yang ukuran sedang aja itu harganya 50 dan isinya untuk satu papan itu isinya ada 30 butir. Kenapa beli satu papan ya seperti tadi saya bilang itu karena stoknya selalu habis. Jadi kalau kami beli butir per butir di warung itu harganya menurut kami itu sedikit mahal ya karena itu jatuhnya satu butir itu 30 satu butir itu jatuhnya 2.000 gitu. Jadi biar lebih aman gitu ya. Jadi saya nggak selalu beli-beli per butir itu saya beli langsung satu papan aja. Terus setelah membersihkan semuanya, kentang dimasukkan ke dalam kotak, terus packing-packing yang lain saya
kegiatan selanjutnya itu membersihkan telur-telur ini ya Bunda, karena walaupun di luar itu terlihat sudah bersih, tapi setelah ketika saya pegang itu masih ada sedikit-sedikit bekas-bekas kotoran ayamnya gitu. Dan kalaupun anak saya yang sulung itu kan kadang-kadang kan suka juga bikin telur sendiri gitu ya. Jadi terkadang kalau dia mau bikin telur itu ketika memecahkan telur itu kadang-kadang kulit telurnya masuk juga gitu. Masuk juga ke dalam telurnya. Jadi kalau misalnya telurnya itu nggak bersih gitu ya, jadi cangkang telurnya masuk ke dalam telur yang sudah isi telur itu kayaknya kan tidak bagus gitu. Makanya untuk antisipasi itu terjadi, saya pilih jalan aman aja, saya bersihkan telurnya dari biar bersih dari kotoran-kotorannya dulu. Nah, kalau anak-anak Bunda di rumah itu sukanya telur ini dimasak seperti apa? Apakah telurnya dimasak telur dadar, apakah telur ceplok atau telur kecap atau mungkin telur cabe gitu ada nggak gitu? Mungkin siapa tahu bisa dapat inspirasi juga bagi saya ya gitu. Kalau untuk anak saya yang sulung itu kalau untuk telur dia nggak ada dia nggak terlalu milih-milih dalam makan telurnya ya, mau apakah itu di dadar, apakah itu diceplok, apakah itu dikasih kecap gitu ya. Kalau di dadar paling dia mau dia ditambahin cabai lagi dadarnya gitu. Jadi istilahnya telur dadar balado gitu, tapi ada rasa cabai di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk anak gadis saya, dia kalau misalnya telur ini digoreng itu maunya telur itu digoreng kayak telur sandwich gitu. Kalau kita kan di sini ada yang namanya kalau ada orang kayak di jajanan sekolah itu kan kalau beli sandwich itu kan roti sandwich itu kan telurnya kayak telur omelet gitu ya. Nah, jadi kalau anak saya yang gadis-gadis ini kalau mau bikin telur dadar untuk mereka itu maunya telur itu dibikin telur kayak telur sandwich gitu, tidak telur yang garing, yang kriuk itu nggak mau. Terus, tapi kalau di antara mereka berdua, yang satu orang maunya dibuatkan telur sandwich yang tanpa cabai, yang satu lagi mau telur sandwichnya itu pakai cabainya. Ngomong-ngomong, saya masih penasaran sama satu menu yang berkaitan dengan telur, yaitu saya pernah beli telur ini di salah satu kafe atau rumah makan gitu ya. Dia menjual telur geprek gitu. Terus dan itu rasanya enak sekali. Tapi saya penasaran gitu. Saya pengen coba bikin telur geprek itu sebenarnya gimana caranya. Terus kayaknya kalau misalnya saya bikin telur geprek itu kayaknya seru juga gitu. Tapi saya masih belum belum tahu ya gimana cara bikin telur geprek tersebut. Karena kalau saya lihat yang waktu saya beli di rumah makan itu telur geprek itu em, ketika digeprek sama orangnya itu memang kriuk gitu dan tepungnya itu tebal gitu. Jadi saya pengen coba cari deh gitu biar menu telur anak-anak saya ini bervariasi gitu ya. Saya pengen coba bikin telur geprek tapi masih belum bisa belum tahu sih sebenarnya cara membuatnya gitu. Kalau Bunda pernah bikin telur geprek boleh ya di-share-share di sini menunya bahan-bahannya gitu. Siapa tahu bisa saya coba dan saya praktekkan di rumah. Nah, setelah telurnya semuanya dibersihkan, kegiatan selanjutnya adalah memasukkan tempe-tempe ini ke dalam kontainer. Setelah itu barulah saya masukkan ke kulkas. Baik Bunda, mungkin sekian dulu ya kegiatan kami hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan saya dari awal menjemput anak sekolah sampai belanja dan juga food preparation yang simple beberapa bahan saja. Jika ada saran atau kritik atau masukan untuk kami, untuk saya ke depannya, boleh ditulis di kolom komentar ya Bunda. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Oke, baik. Saya tutup ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.